Cerita novel Perintah Kaisar Naga bab selanjutnya. Ojo lali subrek, like and comment ya, yuk gasken. Bab 2863-3865. Binatang 5 elemen menyerang dengan putus asa, tetapi Chen Ping bersembunyi di lonceng pola naga dan bersenang-senang. Tidak ada yang salah sama sekali. Secara bertahap, serangan binatang 5 elemen semakin lemah, dan sosok binatang 5 elemen secara bertahap menghilang. Binatang 5 elemen ini hanyalah ilusi, bukan suatu entitas. Ia akan menghilang setelah menghabiskan seluruh energinya. Tidak, sialan, keluarlah jika kamu memiliki kemampuan. Melihat jam besar bermotif naga di depannya, Monai meraung dan menamparkan jam bermotif naga itu dengan telapak tangannya. Aku tidak akan keluar, aku akan membuatmu marah, kata Chen Ping dengan santai dan puas di dalam jam pola naga. Ah, Monai meraung. Petik 2, Nona, orang ini adalah kura-kura, maka kita akan membunuh semua orang suci di istana Guanghan untuk melihat apakah dia bisa keluar. Mereka juga memiliki Binglu dan lainnya, yang dapat memeras Chen Ping. Ketika Monai mendengar ini, dia langsung tertawa dan berteriak kepada Chen Ping, apakah kamu mendengar itu? Jika kamu tidak keluar, saya akan membunuh semua orang suci ini. Tuan Chen, jangan keluar, kami keluar, tidak takut mati. Binglu berteriak keras. Aku memintamu untuk berteriak. Petik 2, Mu Yao melangkah maju dan menamparkan wajah Binglu dengan keras. Bunuh aku jika kamu bisa. Bahkan jika kami bunuh diri, kami tidak akan pernah membiarkanmu berhasil. Saudari-saudari, kita tidak boleh menyeret Tuan Chen ke bawah, apalagi membiarkan binatang keluargamu menggunakan kami untuk memeras Tuan Chen. Aku pergi dulu. Ayo, kalian semua ikuti. Setelah mengatakan itu, aura Binglu mulai membengkak, dan dia akan menghancurkan dirinya sendiri. Setelah melihat ini, beberapa orang suci lainnya juga memilih untuk menghancurkan diri sendiri, dan mereka tidak akan pernah menyeret Chen Ping jatuh. Kali ini, orang-orang di keluargamu ketakutan. Monai juga tidak menyangka bahwa orang-orang suci ini tidak takut mati. Di depanku, kamu bahkan tidak memiliki kemampuan untuk menghancurkan diri sendiri. Monai melambaikan telapak tangannya, dan aura yang kuat langsung menekan Binglu dan yang lainnya, menyebabkan aura menonjol Binglu dan yang lainnya menekan mereka. Secara langsung, tidak ada cara untuk bangkit. Di hadapan kekuatan absolut, bunuh diri adalah sebuah kemewahan. Apakah kamu, keluargamu, begitu tidak tahu malu sehingga kamu mengandalkan perilaku sembarangan untuk mengalahkan lawanmu? Pada saat ini, lonceng pola naga tiba-tiba menghilang, dan Chen Ping perlahan muncul. Chen Ping, kamu pengecut. Jika kamu berlutut di tanah dan mati, aku bisa melepaskan orang-orang suci ini. Jika tidak, aku akan membiarkanmu melihat dengan mata kepalamu sendiri saat orang-orang suci ini dipermalukan sampai mati satu persatu. Menatap Chen Ping, dia berkata dengan dingin. Dia tahu bahwa kekuatannya tidak akan bertahan lama, jadi dia tidak ingin bertarung dengan Chen Ping. Ketika Mu Yao dan yang lainnya mendengar ini, mata mereka tiba-tiba berbinar dan mereka menjilat bibir. Ketika Chen Ping mendengar ini, dia langsung mengerutkan kening. Tuan Chen, tinggalkan kami sendiri. Pergi, teriak Binglu. Kamu keluargamu benar-benar binatang buas. Bentak Chen Ping. Binatang, akan kutunjukkan padamu betapa buasnya dirimu. Mu Yao mencibir, dan tiba-tiba dengan satu tangan, dia merobek pakaian orang suci dengan sebuah tusukan. Ah, kulit seputih salju orang suci itu terlihat, dan matanya penuh amarah. Binatang buas, Binglu dan yang lainnya meraung. Mu Yao memiliki senyum sinis di wajahnya. Chen Ping, apakah kamu akan berlutut dan mati? Setelah mengatakan itu, Mu Yao merobek pakaian Binglu. Selama Chen Ping tidak setuju,
tampaknya Mu Yao akan merobek pakaian semua orang suci satu persatu. Mata Chen Ping meledak karena marah, dan tubuhnya gemetar karena marah. Tepat ketika Chen Ping berada dalam dilema, Ouyang Zhenhua tiba-tiba meledak. Sialan, kalian keluarga Mu adalah sekelompok binatang buas. Ouyang Zhenhua dan para biksu tiba-tiba bangkit dan bergegas menuju Mu Yao dan yang lainnya. Mu Yao dan yang lainnya tidak pernah menyangka bahwa Ouyang Zhenhua akan memimpin serangan mendadak dengan banyak biksu. Binglu dan lainnya juga diselamatkan oleh Ouyang Zhenhua dan lainnya. Rekan Daois Chen, kamu bisa bertarung dengan tenang. Kamu tidak boleh membiarkan binatang buas seperti keluargamu ini pergi. Petik 2. Ah, kalian semua mengincar keluargamuku. Aku ingin kalian semua mati, kalian semua. Mu Nai tidak menyangka bahwa Ouyang Zhenhua akan berani membawa orang bersamanya untuk melawan keluargamu. Tahukah Anda, keluargamu juga merupakan keluarga besar di wilayah utara ini. Keluarga Ouyang hanyalah keluarga kecil yang membuat boneka. Sebagai kepala keluarga, Ouyang Zhenhua hanya berada di alam kesengsaraan tingkat 9. Keluarga sekecil itu sebenarnya berani mengikuti keluargamu dan melakukan hal yang benar. Ini benar-benar tidak menganggap serius keluargamu. Saya melihat Mu Nai meraung, dan kulit putih tubuhnya mulai mengeluarkan darah. Dia tampak seperti pria berdarah. Sangat menakutkan. Saat darah mengalir keluar, kabut darah muncul di sekitar Mu Nai. Kabut berwarna darah, dengan bau darah yang kental dan nafas dingin, menyebar. Ruang di sekitarnya menjadi terdistorsi di bawah kabut darah ini. Gelombang demi gelombang udara sedingin es yang menggigit terpancar dari tubuh Mu Nai. Udara di sekitarnya tiba-tiba turun, dan radius ratusan meter mulai membeku terus-menerus. Udara dingin ini membuat semua orang gemetar dan mundur lagi. Melihat Mu Nai berubah menjadi monster, semua orang tercengang. Bahkan Mu Yao tercengang. Dia tidak tahu teknik seperti apa yang digunakan Mu Nai untuk menjadi seperti ini. Kembali. Mu Yao memanggil dua anggota keluarga Mu yang tersisa untuk kembali. Karena dia bisa merasakan bahwa mereka tidak dapat menahan udara dingin ini. Dan Mu Nai sepertinya sudah kehilangan akal sehatnya, dan dia takut dia bahkan bisa membunuh mereka. Kabut dingin berdarah di sekitar Mu Nai menjadi semakin tebal, sementara Chen Ping mengerutkan kening, dengan niat membunuh di matanya. Kristal naga di dada Chen Ping berkedip-kedip, dan naga emas di belakangnya perlahan muncul, mengeluarkan raungan yang memekakkan telinga. Raungan naga bergema di seluruh sekte suci janji. Seluruh tubuh naga emas terbakar api, dan Chen Ping telah dipromosikan ke alam kesengsaraan tingkat keempat. Kekuatan naga emas ini juga jelas jauh lebih kuat. Aku melihat naga emas itu mengaum dan bergegas menuju Mu Nai, tubuhnya melayang melalui kehampaan, dan ia berada di depan Mu Nai dalam sekejap. Kemudian cakar naga yang tajam melesat langsung ke arah Mu Nai. Tapi ketika naga emas mendekati Mu Nai, kabut dingin berdarah di sekitar Mu Nai mulai bergerak, membentuk pusaran air besar. Udara dingin yang tak ada habisnya keluar dari pusaran air, dan cakar naga emas langsung membeku, lalu hancur dan menghilang. Aum! Naga emas itu meraung. Untungnya, naga emas ini juga merupakan hantu, bukan suatu entitas. Jika itu adalah naga raksasa sungguhan, ia akan dinonaktifkan sekarang. Naga emas raksasa itu kehilangan cakarnya dan tiba-tiba membuka mulutnya, menyemburkan api yang tak ada habisnya. Nyala api bertabrakan dengan kabut dingin dan membuat ledakan. Seluruh sekte suci janji dan bahkan seluruh tanah kekacauan tampaknya hancur akibat ledakan dahsyat. Darah di tubuh Mu Nai masih merembes keluar, dan wajahnya tampak ganas. Dia sepertinya menderita kesakitan yang luar biasa, dan dia seharusnya sudah mencapai ambang kehancuran. Ah! Mu Nai meraung, dan nafas yang telah tersegel di tubuhnya benar-benar terbebaskan pada saat ini. Saat aura ini meletus, tubuh Mu Nai juga memancarkan cahaya merah yang menyilaukan.
Tanda aneh muncul di kulit Munai. Sekarang Munai mungkin tidak lagi sendirian. Meski tidak ada rambut, Munai sepertinya tidak keberatan. Sekarang dia gila. Hanya ada satu pemikiran, yaitu membunuh Chen Ping. Kabut dingin berwarna merah darah yang menakutkan, seperti ular spiritual, membawa darah Munai dan langsung menuju ke Chen Ping. Chen Ping buru-buru menembakkan tembok api untuk memblokirnya. Tapi ular roh kabut dingin ini tidak takut, mereka menembus dinding api dan mendekati Chen Ping. Chen Ping memegang pedang pembunuh naga di tangannya, dan ribuan cahaya pedang jatuh dari langit.